wah kalau gini-gini aja pasti nanti nggak berkembang ini secara keilmuan dan mereka itu mengharuskan aku untuk jadi PNS ya waktu itu. Kan, tapi di sisi lain kita juga jangan menutup apapun kemungkinan ya. Kita bisa tetap aktif organisasi, komunitas, siapa tahu itu justru menjadi jalan rezeki ataupun jalan masa depan teman-teman yang tidak pernah terduga sama sekali ya Mas tentunya. Oke, Assalamualaikum Mas Agung, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak, gimana jenengan di sana? Alhamdulillah Jakarta aman, semoga Jogja juga aman ya Mas. Oke teman-teman, kita hadirkan bintang tamu spesial kita Mas Agung Lilik Prasetyo. Asik, bintang tamu. Beliau ini salah satu temanku juga, dulu pernah ketemu waktu kita ngisi workshop. Beliau ngisi workshop tentang fotografi. Nah, ini kita hadirkan Mas Agung karena nantinya Mas Agung nanti akan sharing ke kita semua tentang perjalanan Mas Agung dari lulus SMA sampai sekarang. Tahu nggak sih, karena Mas Agung ini menurutku unik ya, karena lulus SMA tuh entah galau entah enggak, kalau saya sih galau ya. Jadi lulus SMA beliau langsung daftar di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Olahraga. Itu beliau menjalani aktivitas sebagai mahasiswa dan akhirnya sampai sekarang mungkin teman-teman menebak ya Mas Agung mungkin jadi atlet atau mungkin jadi binaragawan, tapi jangan salah, beliau ini justru menjadi wirausaha di bidang dokumentasi, fotografi, bahkan kini sudah merambah di bidang WO atau wedding organizer. Nah, oke Mas Agung, udah siap ya mau sharing-sharing ke teman-teman ya? Asik, siap. Siap Alright. Mbak. Oke, Mas Semoga Agung. bermanfaat nanti ya. Amin. Terima kasih banyak loh udah mau sharing. Dan pertanyaan pembukanya adalah, apakah Mas Agung galau lulus SMA waktu itu? Pasti sebagian besar anak SMA galau nggak? Yang jelas pertama mau kuliah di mana, terus mau jadi apa. Nah itu kan apa ya, mungkin jadi kegagalan klasik ya buat teman-teman SMA. Terus galaunya kenapa tuh Mas? Milih jurusan atau galau mau lanjut kerja atau kuliah atau gimana tuh dulu galaunya tuh? Nah dulu itu kan saya SMA ya, SMA-nya Iya, di SMA 2 Bantul dulu. Jadi SMA Bantul. sejak SMP aku seneng olahraga, voli kebetulan. Terus di sekolah itu ya nggak belajar, bolos voli, terus ya ikut klub juga kayak gitu. Terus akhirnya kelas 3 udah ini harus menentukan kita itu mau jadi apa, mau kemana kan. Terus akhirnya ya apa ya, sempat bingung juga, sempat tanya orang tua, tanya teman-teman. Kalau dari orang tua terserah aku, soalnya aku yang jalanin kan. Terus kalau teman-teman aku juga tanya-tanya ke senior. Nah, karena emang pada waktu itu passion dan kenanganku ya olahraga, akhirnya aku mutusin untuk daftar di PGSD Penjas UNJ yang outputnya aku harusnya jadi guru SD gitu. Menarik ini ya. Jadi hobinya Mas Agung tuh Iya. SMP udah olahraga gitu, futsal, bahkan sering bolos teman-teman. Bolos untuk Iya. olahraga. Terus akhirnya sekarang daftar di jurusan olahraga, kesehatan jasmani gitu. Nah terus gimana nih Mas awal-awal kuliah terus kemudian kok malah sekarang jadi wirausaha, itu mungkin ada cerita yang menarik ini Mas. Iya, emang apa ya? Dulu aku masuk. Itu ada yang ngajakin nggak? Misalnya, ayo Mas Agung kita ikut komunitas ini atau mungkin cobain kali aja asik kayak gitu.
Nah, sebenarnya dulu aku inisiatif untuk wah kalau gini-gini aja pasti nanti nggak berkembang ini secara keilmuan dan secara apa secara teknis di bidang foto kayak gitu. Nah, aku gabung di beberapa komunitas terus sempat ini aku paginya kuliah formal di UNJ, terus malamnya aku kuliah bukan kuliah sih semacam kayak kursus foto kayak gitu loh. Oh Jadi gitu. aku double. Iya double. Terus di lingkungan juga aku ada komunitas, ada temen juga emang kita berkomitmen untuk berkarya digital gitu loh. Nah, Oke. jadi ada dua faktor itu yang akhirnya sampai ke sini aku memutuskan untuk berbisnis di bidang ini, membangun apa PH di bidang ini ya gitu. Gitu ya. Jadi motivasi pertamanya gabung komunitas itu ya pertama mungkin Mas itu udah memiliki kesadaran ya kalau Ah, misalnya kuliahnya lurus-lurus aja ya yang aku dapetin cuman itu-itu aja. Makanya dia iya, menambah skill lah minimal itu ya Mas. mendapat skill. Kemudian berkarya juga. Ternyata malah jadi jalan hidupnya itu, jalan Iya, hidup. jalan hidup ya. Ya ya ya. Wah, Nah luar gitu biasa ya. dulu. Heeh. Terus sempat nyesel nggak Mas? Misalnya kan kadang ada ya orang yang tipikalnya, ini aku sarjana sosial nih, masa aku kerjanya di bidang yang beda banget, apa arti ilmuku nih? Nah kalau Mas sempat ngerasa gitu nggak, aku kok gini banget ya ilmuku yang kumilikin ini olahraga secara titel ya, tapi secara ini kok gini, kamu menyikapinya itu kayak gimana Mas? Kalau dulu pernah ada ini pertentangan dari keluarga juga Mbak, Oh sebelum aku gitu. cerita yang ini ya. Nah, jadi keluarga kan apa ya di mereka itu mengharuskan aku untuk jadi PNS ya waktu itu. Jadi kan memang kalau kuliah kan UNJ outputnya nanti PNS kan yang didomba-dombakan. Betul. Punya kerjaan tetap, Nah, terus nanti udah dapat jaminan. Nah, orang tua mengharuskan kayak gitu kemarin. Nah, akhirnya aku berusaha keras untuk membujuk mereka bahwa jalanku seperti ini gitu loh. Terus oke. akhirnya sedikit demi sedikit mereka yakin, terus ya menyerahkan ini apa yang aku lakukan ya jadi tanggung jawabku lah pada akhirnya gitu. Kalau Hmm, dari pihak orang tua sempat menentang. oh Nah, gitu. untuk tentang keputusanku mengambil jalan yang ini wirausaha, tentunya sekarang nggak ada rasa menyesal. Soalnya kuliah bukan semata-mata untuk apa ya? Uh, Selain mencari ilmu juga proses untuk cari jati diri juga kan. Nah, itu mindset yang emang apa ya? Aku tanamkan sejak dulu kayak gitu loh. Pertentangannya habis Mas lulus atau awal-awal membangun usaha Mas? Pertentangan orang tua tuh. Uh, di semester 6 berarti aku udah mulai mencoba-coba membisniskan skillku yang baru ini, fotografi. Nah, di situ kan aku udah selesai ya, soalnya udah 3 tahun kan itu. Udah tinggal, maksudnya tinggal skripsi. Ya. Tinggal skripsi doang. Nah, itu aku udah mulai membisniskan itu. Nah, di situ karena aku udah sibuk dengan apa bisnisku itu, makanya ada yang tertinggal yaitu kuliah. Oh gitu. Jadi kuliahnya aku harusnya 3,5 tahun selesai, aku molor jadi berapa ya 4 tahun lagi, 3 tahun lagi jadi 7,5 tahun gitu loh. Oh, Ya tujuh itu. setengah Jadi tahun. aku konsen iya. Jadi Ya. konsen ngembangin itu ya otomatis yang aku korbankan adalah kuliah tadi kayak gitu. Oh, Nah, di gitu. situ sih sebenarnya timbul konfliknya. Oh, Orang tua minta segera diselesaikan, terus segera daftar ini. Kebetulan pas itu banyak apa ya pendaftaran CPNS kan. PNS ya. Nah, konflik mulai itu. Ya, nah. Terus setelah tak lobby itu orang tua, yowis pada akhirnya aku suruh menyelesaikan aja, entah nanti kamu pengen jadi apa, nanti urusan lain kayak gitu loh. Nah, akhirnya ya wis apa yang aku mulai harus aku selesaikan.
Akhirnya alhamdulillah selesai. Yang ada beban lagi nih. Udah ada restu lah. Iya betul banget sih. Tapi itu tadi kan orang tua Mas Agung itu kan sangat mendorong Mas Agung buat jadi PNS tuh. Nah, waktu itu Mas Agung pernah cobain daftar PNS beneran nggak waktu itu? Aku dulu SMA itu ngajar ekstra SD volley. Kelas 3 SMA. Terus semester 1-2 itu ngajar pramuka di salah satu SMK di Bantul juga. Nah, pada waktu itu aku udah merasakan kalau ngajar ini kayak gitu ya. Ternyata aku nggak enjoy di situ loh, Mbak. Maksudnya aku nggak enjoy. Mungkin bukan passionku kali ya. Jadi aku udah merasakan itu di awal. Jadinya aku nggak daftar CPNS gitu loh. Daripada nanti aku nggak enjoy terus kerjaku juga nggak maksimal, ya wis. Aku ngomong apa adanya ke orang tua. Apa namanya Mas, kalau sekarang nih Hati kan posisinya udah jadi wirausahawan ya. Nah, apakah Mas Agung memiliki apa ya, ibaratnya memiliki suatu kebanggaan tersendiri atau mungkin spirit apa sih yang buat Mas Agung tuh masih bertahan dan mungkin cenderung untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya tuh? Nah, kalau di awal dulu emang ini Mbak, pertama pasti ada ini star syndrome. Jadi apa ya, dorongan yang itu karena dari luar, bukan karena dorongan aku ini usaha aku harus terusin. Nah dulu sempet karena gengsi ya itu, tetapi di akhir ya tahun-tahun pertama lah, itu tahun-tahun pertama buka itu pasti ada dorongan itu, dan itu efeknya capek banget gitu, capek banget, terus banyak yang didapat tapi sedikit, banyak job yang didapat tapi kok sedikit kayak gitu. Terus banyak benda-benda dan hal-hal yang seharusnya kita belum butuh kita beli. Pokoknya dulu star syndrome lah gitu. Terus akhirnya karena aku gabung dan punya coach bisnis juga. Nah di situ di tahun kedua kalau nggak salah, nah mindsetku mulai bener lagi untuk sebenarnya apa sih tujuan kita untuk jadi wirausaha, untuk jadi bisnis kayak gitu. Nah dari mulai itu, dari nasihat coachku sama senior tentang bisnis, foto bisnis dan bisnis. Nah akhirnya ini sekarang mindsetnya udah bener lagi. Terus kenapa aku ngelanjutin ya, pada akhirnya aku pengen usaha yang aku bangun ini lebih bermanfaat untuk lingkunganku gitu, nggak cuma sekedar aku cari profit semata gitu Mbak. Gitu. Jadi spirit berwirausahanya tuh ada sedikit pengembangan ya, yang tadinya mungkin cenderung untuk bisnis, sekarang spiritnya lebih ke bagaimana sih bisnis yang aku bangun ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar gitu ya Mas ya? Ya, Mbak. Ya, kalau boleh tahu ini partner atau mungkin rekan kerjanya itu udah ada berapa orang Mas di Baiti Janati itu Mas? Nah, emang dulu itu aku foundernya sebenarnya ada 3 Mbak. Foundernya ada 3, terus sekarang yang bertahan tinggal aku sendiri. Gitu. Foundernya tinggal aku. Jadi emang apa ya, jalan hidup kan nggak ada yang tahu ya, jalan hidup masing-masing itu nggak ada yang tahu. Nah, Allahualam akhirnya di tahun berapa ya, di 2019 itu kita dipisahkan gitu loh. Jadi aku akhirnya sendiri untuk mengelola bisnis ini, dan 2 yang lain itu fokus ke yayasan. Yang satu fokus ke yayasan namanya Pemupuk Mimpi. Nah yang kedua itu fokus ke pondok pesantrennya. Nah, gitu. Terus aku ke bisnisnya. Gitu. Oke, jadi memang itu awalnya mungkin juga apa ya? Emang bertiga awalnya. awalnya Sekarang bertiga. tinggal aku.
Itu sekarang yang mengelola bisnis ini hanya Mas Agung dan mungkin staff-staffnya gitu ya Mas ya? Iya. Oh, staffnya ada berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Sekarang berempat sama aku. Oh, ya. Oke, mantap juga ya. Dulu kan berarti berenam ya. Dulu bertujuh sih. Dulu ada 7 sama 2 founder yang lain dan 5 staff. Oke, gitu. Sama freelance. Nah. Freelance. Ya. Berarti dari cerita Mas Agung ini sekilas memang ada dinamika ya, perjalanan bisnis Mas Agung yang tadinya itu diinisiasi oleh 3 orang, kemudian dalam perjalanannya mungkin masing-masing sudah memiliki minat atau mungkin memiliki ketertarikan di masing-masing bidangnya gitu ya Mas ya? Ya. Oke Mas. Tapi itu berpisahnya bukan karena apa ya, pembagian yang nggak adil atau apa-apa ya. Itu emang pure karena kata hati masing-masing. Jalanku bukan di sini ya gitu. Dan di luar pun kita masih, kalau ada bisnis bareng ya tetap nongkrong bareng kayak gitu. Oke, iya ya. Berarti itu tuh bertiga tuh sahabatan gitu Mas dari kuliah apa? Iya. Sahabatan dari komunitas, terus rumahnya juga deket-deket juga, cuma beda kelurahan kayak gitu. Terus tapi kan banyak kan yang emang karena bisnis pertemanan mereka terus kayak gitu. Iya. Itu karena itu banyak juga sih yang kayak gitu. Nah ini alhamdulillah ini masih kerjasama juga. Alhamdulillah. Dulu juga ketemunya di komunitas fotografi atau mungkin komunitas yang lain tuh Mas? Ada yang ketemu di komunitas film, terus ketemunya di komunitas kayak lembaga sosial kayak gitu. Jadi emang background kita masing-masing berbeda dulu. Ada yang emang dia manajemennya bagus, terus aku fokus di teknis dulu. Nah, yang satunya juga fokus di teknis. Jadi emang latar belakang kita itu memang berbeda-beda dulu. Oh, wah gitu ya. Jadi menarik sekali ya dengan latar belakang berbeda mereka bergabung gitu kemudian mendirikan bisnis bareng gitu ya Mas ya. Iya. Ya. Terus ini Mas saya penasaran juga nih Mas. Ini kan posisinya BJ Kreatif ini kan sudah melebarkan sayapnya ke bidang WO ya beberapa waktu ini. Nah, Mas Agung sempat gak sih ngerasa kayak kenapa sih aku nggak memulai bisnisnya tuh dari dulu banget waktu lulus kuliah? Kenapa aku baru sekarang sempat ngerasa gitu nggak sih? Sebenarnya iya Mbak, banget. Malah aku kenapa kok di sejak SMA mindsetku nggak seperti ini gitu loh. Gitu. Aku merasa telat banget, kenapa kok nggak sejak SMA gitu. Padahal ini teman-temanku yang udah baru lulus SMA aja, mereka udah punya mindset yang gede kayak gitu loh, punya big goal, punya big dream yang besar kayak gitu. Kenapa aku nggak dari dulu? Nah, aku sempat iri juga tuh Mbak. Oh gitu. Oh. Iya. Jadi sempat juga yang ngerasa, aduh kok aku ngerasa telat banget nih, nggak dari kemarin gitu ya Mas ya? Oh gitu. Iya benar. Gimana lagi ya, proses masing-masing orang juga berbeda juga kan. Ya ini kita jalanin aja lah. Iya, betul banget. Sambil ngejar ketertinggalan. Iya sih, daripada kita sesali terus malah kita takutnya terjerumus itu emang nggak maju-maju ya Mas ya kalau kita nyesel terus. Iya. Gitu. Terus ini Mas terkait dengan anak-anak muda yang sekarang itu mungkin khawatir akan masa depannya, pesan dari Mas Agung gimana? Ada nggak sih tips dari Mas Agung mungkin? Kalau aku ini baru dapat jawaban juga ya, mungkin bisa tak share. Dulu aku sempat mempertanyakan hal ini ke teman-teman, ke guru-guru. Nah, aku sempat tanya gitu juga kemarin. Nah, aku mendapati jawaban yang wah banget menurutku. Jadi setiap orang pertama berbeda-beda ya
passionnya, minatnya, terus usahanya. Terus biasanya orang yang baru itu ciut, wah aku baru kayak gini. Padahal kita hanya disuruh untuk melangkah aja, berusaha aja. Nanti tentang rezeki dan tentang hasil itu udah urusan yang di atas kayak gitu. Nah, kalau salah satu gurunya itu mengibaratkan, menganalogikan kayak Siti Hajar kayak gitu loh, yang menggendong Ismail. Nah, kan mencari air tuh. Nah, dia mencari berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwa terus, ternyata airnya ada di kaki Ismail. Nah, seperti itu Kak, rezeki ya gitu. Nah, tugas kita cuma berusaha, ya biarkan Allah nanti yang ngasih lewat pintu yang mana. Terus, iya. Jadi nggak usah, nggak usah khawatir tentang hidup kayak gitu. Dikhawatirin malah nanti stres. Iyalah, iya. Jadi intinya yang penting kita usaha dulu, nanti perkara rezeki ada dari mana atau bagaimana itu, insya Allah udah ada jalannya gitu ya Mas ya. Iya. Banyak pintu lah. Oke Mas, terus kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau masuk kuliah misalnya, usaha apa sih yang mungkin harus dilakukan selain tadi Mas itu aktif di komunitas, usaha apa sih yang harus dilakukan? Karena kan kita ke depan nggak tahu ya. Nah, usaha apa nih yang kira-kira bisa dilakukan? Usaha yang pertama pasti belajar ya. Sekarang ujian ya. Ujian nggak sih sekarang? Oke. Kalau aku dulu ujian, jadi aku harus dulu belajar dan ternyata passing grade olahraganya cukup tinggi ya. Nah, karena ada praktek, aku juga dulu sebulan itu lari setiap pagi karena ada ujian fisik. Oh, ada fisik, betul. Ada ujian fisik dulu. Nah, terus jangan lupa restu orang tua ya. Itu pas harus ada dan doa orang tua. Terus jangan lupa cari ini senior tanya-tanya tentang gimana dulu pas mereka bisa masuk ke itu. Nah, itu sih yang aku ngelakuin, restu orang tua yang pasti. Oke. Yang penting yang pertama itu restu orang tua, baru kita tuh tetap belajar, kita kelarin ya Mas ya apa yang sudah kita ambil. Kalau Mas olahraga ya rampungin lah sampai skripsi selesai, gitu. Terus sering ngobrol dengan senior gitu ya. UNJ itu pertama karena ini ada piagam juga kan, jadinya agak mulus masuknya. Terus semester 1, semester 2 masih fokus tuh kuliah, pokoknya ngejar IPK. Nah, pas semester 3-4 udah tahu udah tahu apa dunia luar. Terus aku gabung ke banyak komunitas, salah satunya komunitas film dan fotografi. Nah, mulai dari situ aku mendapatkan mindset baru, terus mendapatkan ilmu dan teman-teman baru. Nah, akhirnya aku ketemu yang namanya kamera waktu itu, Mbak, yang ternyata tak gunain kok menarik. Terus aku bikin karya kok bisa juara kayak gitu loh. Jadi ada beberapa lomba yang aku emang aku ikutin, dan aku itu newbie banget. Aku bisa dapat hadiah dan hadiahnya itu besar banget gitu. Terus tak beliin kamera waktu itu. Mulai dari situ. Itu tahun berapa Mas itu Mas mulai gabung sama komunitas tuh? Atau semester berapa mungkin? Itu semester 4 berarti semester berapa? 2014 lah. Kalau teman-teman yang SMA dan kemudian udah lulus lalu bingung mau milih jurusan apa, Mas ada tips gak sih? Kalau Mas kan dulu udah ada passion di bidang olahraga ya, senang olahraga. Nah, kalau bagi yang, aku nggak tahu mau gimana, aku pun nggak tahu minatku apa. Kalau menurut Mas Agung baiknya gimana tuh? Untuk memilih dulu lah. Nah, itu, menurutku jangan waton ambil jurusan yang atas dasar gengsi. Semisal, aku harus ke universitas A, semisal karena nanti bisa bergainingku naik kayak gitu. Nah, itu menurutku pilihan yang salah kayak gitu. Nah,
Menurutku langkah awal coba lihat diri kita masing-masing, diri teman sendiri dulu. Sebenarnya yang membuat teman-teman enjoy itu apa? Terus yang membuat kan ada 4E, Mbak. Kalau aku 4E. ngaku dulu ada 4E ya. Enjoy, terus easy. Jadi enjoy, easy, terus excellent sama earn. Jadi di mana aku bisa enjoy di situ, aku bisa mudah melakukan itu, terus aku bisa bagus banget melakukan itu, sama pada akhirnya nanti aku bisa dibayar, earn. Oke, gitu ya. Jadi pertama tadi enjoy, kemudian easy, habis itu excellent, terakhir sama earn, pendapatan. Oh gitu, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ada ketertarikan atau mungkin 4 ini kita udah nemu nih, kita nggak usah takut ya misalnya kalau nggak keterima di universitas yang wah atau yang berwibawa atau mungkin yang serem-serem gitu, kita nggak usah minder ya Mas ya? Nggak usah minder. Gitu, ya. Yang penting pertama dulu yang harus kita cari, enjoy-nya mana? Enjoy. Biar nanti emang enjoy dulu. Biar kita melakukan ikhlas, terus ilmu yang didapat juga masuk secara sempurna. Oke. Nah, sedikit pertanyaan yang agak menggelitik juga nih Mas. Nah, kalau dari Mas Agung tuh 4E kemarin itu sudah dilaksanakan belum Mas kemarin selama perjalanan dari ya lulus SMA sampai sekarang tuh 4E ya? Kalau olahraga belum. Okay. Kalau yang fotografi udah. Oke. Kalau yang fotografi udah. Terus ternyata jalan hidupku di situ. Ternyata passionku di situ karena bisa 4E itu bisa berjalan ya di fotografi. Rumusnya 4E tadi ya, jadi ya untuk fotografi sudah terpenuhi 4E karena beliaunya enjoy, easy, kemudian excellent udah terbukti lah, kemudian earn karena bisa mendapatkan ya penghasilan dari usaha videografi maupun fotografi. Nah kalau ke depan nih mau kepo-kepoan juga sih Mas, yang bidang olahraga ini mau di 4EK juga nggak atau ya udah sih santai aja misalnya gitu? Kalau olahraga paling santai aja sih Mbak. Aku nggak muluk-muluk untuk nanti olahraga ini bisa diuangkan atau bisa apa kayak gitu. Atau aku harus excellent di olahraga ini. Aku nggak muluk-muluk seperti itu. Tapi aku emang setiap hari sekarang rajin olahraga setelah corona ini. Oh iya. Sempat tensiku turun gitu loh di angka 90. Waduh. Jadi aku sekarang seminggu 3 kali lari, udah lari terus futsal, udah mulai rutin lagi lah olahraga. Oke. Ya. Oke. Jadi dari situ 4E-nya mungkin fokus ke fotografi, olahraganya mungkin sifatnya mendukung jasmaninya supaya tetap kuat. Mendukung aja. Ya. Wah, menarik sekali ya. Jadi dari cerita Mas Agung tuh ya unik ya. Awalnya mungkin waktu SMA, SMP tuh ngerasa wah passionku tuh di olahraga nih. Aku suka volley, suka olahraga macam-macam. Ternyata dalam perjalanan itu pun pergeseran. Ada pergeseran yang notabene ke arah yang lumayan jauh ya Mas, olahraga ke fotografi itu. Jauh banget ya. Iya, agak jauh dan justru pergeseran inilah yang membawa hoki, rezeki untuk Mas Agung ke depan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kuliah jangan menutup berbagai kemungkinan gitu ya Mas, jangan saklek terhadap apa yang sudah terpilih gitu ya. Biasanya emang gitu sih krisis-krisis yang dialami oleh ini mahasiswa bingung nanti jadi apa, bingung wah temanku udah lulus sudah dapat kerja, aku belum. Nah, krisis ini yang mungkin nanti bisa mendewasakan gitu. Iya benar banget sih. Wah, menarik banget ya teman-teman cerita dari Mas Agung tadi. Oke Mas, sebelum kita closing, mungkin Mas Agung bisa ngasih 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan perjalanan Mas Agung dari SMA sampai sekarang. Ya ibaratnya yang nancep banget di hati Mas Agung tuh apa gitu. Ini aku ngutip dari lupa aku namanya.
Steve Jobs ya. Steve Jobs ya. Stay hungry and stay foolish. Tetap kita harus merasa bodoh dan lapar kayak gitu. Karena kalau nggak seperti itu nanti kita merasa puas terus jadi di zona nyaman, akhirnya ya nggak kemana-mana. Stay hungry and stay foolish. Gitu. Wow, menarik banget ya. Jadi stay hungry tetap belajar ya. Ya, oke. Jadi mantap sekali lah kisah Mas Agung dari lulus SMA sampai sekarang itu bisalah kita ambil hikmahnya. Intinya ya kehidupan ini harus kita jalani dan pilihan yang kita pilih waktu kuliah itu juga harus kita tuntaskan. Tapi di sisi lain kita juga jangan menutup apapun kemungkinan ya. Kita bisa tetap aktif organisasi, komunitas, siapa tahu itu justru menjadi jalan rezeki ataupun jalan masa depan teman-teman yang tidak pernah terduga sama sekali ya Mas tentunya. Ya benar. Zaman SMA juga nggak kepikiran ya sekarang jadi owner BJ Kreatif, kemudian syuting foto-foto gitu juga nggak kepikiran ya Mas ya? Nggak kepikiran sama sekali. Oh iya, luar biasa lah. Berarti inilah yang namanya rezeki guys. Bisa dinikmati dan mungkin datangnya tidak terduga dari mana gitu. Wah, oke. Terima kasih banyak ya Mas Agung udah mau sharing-sharing sama kita semua. Ya sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Nanti diambil yang baik aja, yang buruk-buruk nggak usah diambil. Oke, siap. Ya, semoga bermanfaat, Mbak. Amin. Baik, terima kasih Mas Agung. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam kita ngobrol ini tadi. Insya Allah apa yang disampaikan Mas Agung akan bermanfaat tentunya bagi teman-teman yang nanti nonton video ini. Jangan lupa follow juga ke Mas Agung dan follow juga ke BJ Creative Studio ya Mas ya. Ya, siap. Kali aja teman-teman ada yang mau wedding atau mungkin ada butuh fotografi, Mas Agung pasti ready 24 jam. Terima kasih banyak ya Mas Agung. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, sama-sama Mbak. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.